setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khalifah pada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ini berjanji kepada anaknya, ya Aisyah, wahai anakku, aku lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, aku tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya beliau meneruskan Nabi Muhammad SAW mengerjakan yang Nabi Muhammad SAW dikerjakan. Rasulullah nggak kerjakan, nggak dikerjakan. Aku tinggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, aku lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menjawab kepada ayahnya, ayah, ada satu pekerjaan yang mana aku melihat ayah ini belum melakukan itu. Yang pekerjaan itu yang satu, saya setiap hari melihat Nabi Muhammad SAW mengerjakan itu, tidak pernah meninggalkan. Tapi hari ini aku tidak mendapati ayah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya nggak tahu. Apa itu wahai anakku? Dapat beritahu aku. Kau ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Mari ikut aku wahai ayah. Ikut aku aja. Sampai di pasar berhenti Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, balikkan badannya ke belakang, wahai ayah, kau ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap hari? Kau ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Iya wahai anakku. Apa? Cepat beritahu aku. Tunjuk itu orang yang duduk, setiap hari aku melihat Nabi Muhammad SAW memberi makan orang. Tapi hari ini aku tidak melihat ayah memberi makan orang. Sekarang wahai anakku, aku akan beri makan itu sebagaimana Nabi Muhammad SAW beri makan. Oh makanan itu orang yang buta duduk pegang tongkatnya di pasar, beri makan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa itu orang yang buta? Dalam riwayat ini siapa itu orang yang buta? Orang Yahudi, orang kafir, sangat benci kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini selalu lidahnya ini ngatain Nabi Muhammad, yang keluar itu yang tidak senonoh dilontarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau diberi makan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ini orang selalu mengatai Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menahan amarahnya, cuma bisa menangis. Terus ini air mata mendidih sampai dikatakan oleh ulama ahli tarikh yang mengatakan kalau seandainya tolong mentah ditempelkan ke badannya matang, karena mendidih dengan ucapan orang ini selalu mengatai Nabi Muhammad SAW dengan kalimat yang tidak senonoh. Tahan, karena teringat Rasulullah SAW tidak pernah marah kepada orang ini. Tahan itu amarah. Ingin rasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memenggal kepala yang ini, memisahkan kepala antara kepala dan badannya. Dan teringat Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah kepada orang ini. Tahan hanya sampai sesuatu. Itu orang yang buta sampai mati. Maka tanya ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai orang laki-laki yang dihadapan, siapakah dengan engkau ini? Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab, aku orang yang biasa memberi makan kau setiap hari. Itu orang yang buta bilang, walaupun kedua mataku tidak melihat, tapi hatiku bisa merasakan kalau engkau ini bukan orang yang biasa memberi makan aku. Dari mana engkau bisa membedakan sedangkan kedua matamu tidak melihat? Pada Sayyidina Abu Bakar,
Itu orang yang buta menjawab, walaupun kedua mata pun tidak bisa melihat, tapi hatiku ini bisa merasakan. Kalau orang yang biasa memberi makan aku, biasanya orang yang biasa memberi makan aku bisa merasakan kasih sayang di jari-jarinya. Dan apabila aku mendengar bicaranya, hati aku jadi tenang. Tapi hari ini aku tidak mendapati engkau seperti itu. Siapa engkau yang sebenarnya? Saya Allah kasih dia, aku sampai menangis. Menjawab orang Yahudi tersebut, wahai orang Yahudi, benar apa yang kau sangka? Aku bukan orang yang biasa memberi makan. Kemana dia? Orang yang biasa memberi makan aku, kemana dia? Sampai engkau menggantikan kedudukannya, kemana dia? Aku ingin membalas kebaikan orang itu. Apabila aku mendengar tutup bicaranya, hatiku menjadi tenang. Kemana dia? Tidak aku kasih di kepada aku sampai menangis. Wahai orang yang buta, oleh yang kau maksud, sayangnya sudah tidak ada di tengah-tengah kami lagi. Kemana dia? Aku ingin membalas kebaikan orang itu. Aku ingin tahu siapa waktu disebutkan, waktu ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa engkau kerana? Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu makanan dimuntahkan sama orang Yahudi tersebut. Pergi kau sahabat Muhammad, aku tidak sudi makan daripadamu. Ini orang yang buta, apa ingin tahu siapa orang yang memberi makan engkau selama ini bertahun-tahun? Siapa dia? Aku tidak tahu orangnya siapa. Aku ingin membalas kebaikan orang itu. Coba beritahu aku, apa kau mengenali orang itu? Aku kenal betul itu orang siapa. Dan sayangnya orang itu tidak ada di tengah-tengah kami lagi. Kemana dia? Aku ingin membalas kebaikan orang itu. Kemana dia? Siapa? Coba beritahu aku sudah tidak sabar ingin membalas kebaikan. Aku ingin tahu siapa yang memberi makan engkau bertahun-tahun selama ini. Siapa? Kau ingin tahu? Iya. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Waktu disebutkan Nabi Muhammad SAW, itu orang Yahudi kaget. Terbelalak. Berkata itu orang Yahudi, aku bertahun-tahun setiap hari diberi makan oleh Muhammad. Aku katai dia, orang yang ada di hadapan. Aku katai dia. Aku katai dia. Dia tidak pernah marah kepada aku. Dia tidak pernah menyinggung perasaanku. Dia selalu baik kepada aku. Bertahun-tahun aku diberi makan oleh Muhammad. Siapa yang mengajarkan Muhammad seperti ini? Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan kepada orang Yahudi, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Adabani Rabbi fahsan ta'lim." Sesungguhnya Allah telah mengajarkan aku sebaik-baik adab. Ini adabnya Rasulullah SAW. Itu orang Yahudi masuk Islam, masuk di dalam agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu ya ikhwan, kita mesti bangga. Umumnya Nabi Muhammad SAW gembira kita lahir wa batin. Nabi SAW gembiranya bukan dikasih harta. Kalau dikumpulkan semua harta ini untuk membalas budi Nabi Muhammad SAW, semuanya hartanya umat Islam diberikan Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah tidak cukup. Perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai ke akhirat, sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Kita bergembira hari ini, hari lahirnya Rasulullah SAW. Mulai hari ini
Kita teruskan perjuangan Nabi Muhammad. Kita ajarkan agama Islam kepada anak istri kita, di luar keluarga kita. Kita ajarkan ilmu tauhid. Kita ajarkan ilmu fiqh. Kita ajarkan ilmu hadis. Kita ajarkan ini, menceritakan sirah nabawiyah kepada anak istri kita di rumah. Kerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Qabliya rakatain, ba'diya rakatain, rakatain qabla al-fajr. Jangan ditinggalkan. Witir jangan ditinggalkan. Paling sedikit 3. Kalau 1 dapat witir, dapat makruh hukumnya. Maka dari itu orang-orang salafus saleh tidak mengerjakan itu 1. Paling sedikit 3. Kerjakan. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itu witir. Orang dulu itu kalau mau kerja, mau datang kemana-mana, pagi ikhtiar, kalau sudah waktunya duha, masuk musola sembahyang duha. Sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah jarang orang mengerjakan duha, semuanya sibuk dengan dunia. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai dunia, aku perintahkan engkau untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang dekat kepadaku. Dengan sebaliknya, wahai dunia, aku perintahkan engkau untuk menjauh daripada orang-orang yang jauh daripada aku. Ini janjinya Allah. Jangan kita jauh sama Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kita bakal di akhirat nanti? Kalau kita ini modal ibadah selama 70 tahun, tidak ada nuqtah, tidak ada titik hitam, selama 70 tahun mulus ibadah kepada Allah Ta'ala, belum tentu dapat surganya Allah Ta'ala. Tapi insya Allah kalau kita cinta kepada seluruh Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan masuk surga. Kita dicari oleh Rasulullah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, masuk dalam surga Allah SWT. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita bergembira dengan lahirnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Taala. Yang sudah diminta, yang lupa diminta, yang akan diminta, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang belum bisa hadir, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita. Yang kecil, yang besar, yang sengaja maupun tidak sengaja, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya anjurkan dari saudara sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, jalisul khubara wasail ulama wa khaliful hukama. Duduklah bersama orang yang mulia dan bertanyalah kepada ulama dan bergaulah kepada orang-orang bijaksana. Alhamdulillah, walaupun ini tempat jauh daripada keramaian dari kota, alhamdulillah masih ada guru-guru kita yang tua-tua, ustaz-ustaz yang muda yang berakidah sama dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang baru, ya aliran-aliran yang baru, ya ikutin cara lama, lebih afdol. Ya selamat kita yang jelas, jangan ngikutin yang nggak jelas. Yang jelas ini ikutin. Ya diajarkan oleh guru kita ngaji, ya dekatkan. Ya, katanya kalau di Hadramut sana kalau kita hadir di majelis, anaknya dibawa di majelis. Namanya anak kecil lari sana, lari sini, lari sana, biarin, jangan dimarahin, biarin. Namanya anak kecil masih fitrah. Nanti asbabnya dia dibawa ke majelis-majelis itu anak jadi ulama insyaallah. Ulama jadi ulama. Anaknya saya punya guru saya buat Habib Umar itu dibawa ke majelis. Kecil-kecil dibawa. Iya. Lari sana, lari masih kecil dibawa. Tapi subhanallah sudah besar-besar kemarin datang ke Indonesia, alhamdulillah semua jadi orang-orang alim. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu insyaallah. Masalah salehah yang keturunan yang bisa membuat bangga Nabi Muhammad SAW. Allahumma fir lana dzunubana, Allahumma fir lana dzunubana, Allahumma fir lana dzunubana wa walidina wa syayikhina wa ahlina wa auladina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'adatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut وشهادة إلى الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا للحساب
وعمل من العذاب ونسب الجنة وارزقنا نظر إلى وجه الكريم وارزقنا نظر إلى وجه الكريم وارزقنا نظر إلى وجه الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. انظر إلينا في هذه الساعة، انظر إلينا في هذا المجمع يا رب، انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا بعينك رحمة ولا تنظر بعينك العذاب. يا حنان يا منان يا كريم الأحسان من يجل الغفران. وقفنا على بابك وقفنا على بابك وقفنا على بابك يوشع عليم عذابك يا ربي عليم الحال. إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكلنا وسلبال يا ربي عليم الحال. إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكلنا وسلبال يا ربي عليم الحال. إليك وجهت الأمل فمن علينا بالإقبال وكلنا وسلبال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لطفا وتدبير فيما جرى به المقادير إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.